Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Bank Lembaga Keuangan yang berjudul Asuransi kelompok 12. Saya Listia Frisilana, Saya Nur Hidayanti. Dan saya Deli Komalasari. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan secara tidak langsung melalui kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam bentuk pinjaman atau kredit dan penyertaan. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengaitkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya untuk suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Manfaat yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Risiko dibagi menjadi 3, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko individu. Risiko individu dibagi menjadi 4, yang pertama ada risiko pribadi, kedua risiko harta, yang ketiga risiko tanggung jawab, dan yang terakhir risiko akibat kerugian pihak lain. Cara menangani risiko. Yang pertama, menghindari risiko risk avoidance. Yang kedua, mengurangi risiko risk reduction. Yang ketiga, menahan risiko risk retention. Yang keempat, membagi risiko risk sharing. Yang kelima, mentransfer risiko risk transferring. Prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest, bunga yang dapat diasuransikan. Yang kedua ada azimuth good faith, itikat baik sepenuhnya. Yang ketiga ada indemnity atau ganti rugi. Yang keempat ada approximate cause, penyebab terdekat. Yang kelima ada subrogation atau subrogasi. Yang keenam ada contribution atau kontribusi. Polis asuransi. Yang pertama, polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban, baik pihak penanggung maupun tertanggung. Yang ketiga, berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Penggolongan asuransi. Menurut sifat pelaksanaannya, asuransi dibagi 2. Yang pertama, asuransi sukarela. Yang kedua, asuransi wajib. Penggolongan asuransi menurut jenis usaha perasuransian dibagi menjadi 3, yaitu usaha asuransi, usaha penunjang, dan program asuransi sosial. Usaha asuransi dibagi menjadi 3, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Usaha penunjang dibagi menjadi 5, yaitu pialang akuntansi, pialang reasuransi, pialang kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Penggolongan asuransi menurut The Chartered Insurance Institute London dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut kerugian property insurance, asuransi kebakaran, pengangkutan, penerbangan, kecelakaan. Yang kedua, asuransi tanggung gugat liability insurance. Yang ketiga, asuransi jiwa, life insurance, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, berjangka, seumur hidup, dwiguna anuitas, asuransi industri. Yang keempat, asuransi kerugian, general insurance. Yang kelima, reasuransi, reinsurance. Pengaturan perasuransian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan antara lain Nomor 223/KMK.017 1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. Nomor 224/KMK
KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Nomor 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Nomor 226/CMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. Perizinan pendirian perusahaan asuransi. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi, atau 3. Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan. Asuransi kredit, asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku penerima kredit atau debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena sakit alami, cacat tetap karena kecelakaan, sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada bank atau pemberi kredit atau kreditur. Maka terhadap risiko-risiko tersebut, perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban tertanggung, meliputi asuransi kebakaran, fire insurance, asuransi pengangkutan laut, marine insurance, dan asuransi berkendaraan motor, motor vehicle insurance. Tujuan yang pertama, melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Yang kedua, membantu kegiatan pengarahan dan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Asuransi unit link. Asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dan memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu polis, yaitu manfaat perlindungan serta manfaat investasi yang juga memiliki risiko sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Asuransi jiwa unit link memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan dan investasi dalam satu polis. Hal ini cukup memudahkan nasabah karena tidak perlu dipusingkan mengurus dana investasi dan dana perlindungan secara terpisah. Penggolongan asuransi unit link berdasarkan penempatan investasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, unit link pasar uang, unit cash fund unit link. Yang kedua, unit link pendapatan tetap, fixed income fund unit link. Yang ketiga, unit link pendapatan campuran, managed fund unit link. Yang keempat, unit link saham, equity fund unit link. Berdasarkan cara pembayarannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, asuransi jiwa unit link single, premi tunggal. Yang kedua, asuransi jiwa unit link reguler, premi berkala. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata-kata dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.